Oke, ini kemungkinan video ya pertama kali atau video spesial yang berinti utamakan cerita tentang klarifikasi. Ini langsung dari saya sendiri tanpa perantara, tanpa ada prank yang ujung-ujungnya tapi bohong. Enggak, ini memang dari saya sendiri. Saya juga menampilkan wajah saya tanpa memakai masker karena ini adalah niat baik saya, etikat baik saya untuk bisa dikatakan kayak mempertanggungjawabkan lah untuk menyelesaikan masalah juga. Ya memang diawali dengan konten ya. Tapi sebelumnya saya mengklarifikasi, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pribadi, saya nggak akan membawa siapapun di sini. Baik itu tim saya, baik itu teman saya yang sudah saya suruh untuk menghapus videonya, tapi ternyata seperti ini jadinya. Tapi saya nggak akan membawa siapapun, cukup saya pribadi saja, cukup nggak usah dikaitkan dengan siapapun. Dan saya bukannya kabur atau apa, memang saya sudah nggak ada di domisili. Saat pertama kali surat datang, saya sangat-sangat terkejut saat pertama kali surat datang. Ini surat datangnya tuh bisa dikatakan tadi siang berarti. Tadi siang saudara saya nge-WA. Ini tampilannya mana nih? Tak tunjukin WA aja lah. Ini biar buat bukti gitu loh, biar enggak hanya omong kosong yang aku utarakan, enggak. Bukan hanya omong kosong. Di sini transformasi. Pertama kali saya nerima WA foto kayak gini dari rumah, jujur saya kaget banget. Kaget banget. Loh, kok saya kira udah dihapus, ternyata masih ada dan kok kayak gini gitu loh. Pertama kali yang saya tahu ada peringatan dari Mas Rizky. Memang di sini juga ada nomornya Mas Rizky, di nomornya Mas Rizky. Aduh, aku sebut nama ini, ntar malah masalah lagi aku sebut nama. Mas lah gampangannya lah, biar aman lah. Si Mas ini, si Mas R, inisial R, si Mas R itu memang pernah komen, terus ada yang bilang ke saya juga, sudahlah, stop, hapus. Tak kira sudah beneran dihapus itu saat kapan? Kayaknya udah lama banget. Lah terus suatu ketika ada komentar banyak dan masuk ke tempat saya. Ada yang lapor juga, kok gini ya, kaget. Tak kira sudah dihapus. Jujur saat ada yang komentar itu, bukannya saya membela diri, enggak, saya malah marah. Bukan marah dengan komentar, enggak, marah dengan tim saya sendiri. Karena apa? Saya udah suruh hapus. Kenapa aku nggak dihapus gitu loh? Kenapa malah jadinya seperti ini? Seandainya ini kemungkinan akan saya perlihatkan untuk tim saya, akan tak suruh tonton video ini, tonton. Selain mencurahkan isi hati juga, jujur saya nggak suka memang kalau orang disuruh tuh sulit gitu loh. Karena saya sendiri sebisa mungkin kalau ada suruh atau ada tugas segala macam akan langsung kerjakan pada hari itu juga. Makanya ini saat pertama kali nerima surat ini jam berapa sih? Jam 11.17. Wah, langsung di grup saya marah-marah loh. Saya marah-marah. Seandainya saya posisinya di rumah, udah tak datangi tuh timnya satu persatu, teman-teman lah, udah tak datangi. Karena apa? Udah jauh-jauh hari saya bilang. Sampai HP pun saya ganti. Udah ganti berapa kali ya? 1, 2, 3 kali lah. Jadi riwayat chatnya hilang. Saya bisa marah-marah ini, anjay. Sampai seperti ini loh. Ini di rumah di Octavian Triandi. Memang ini alamat rumah alamat sesuai KTP. Tapi kan bukannya saya melarikan diri kabur, enggak. Tak tunjukkan lagi lokasi yang sebenarnya, biar kesannya sih saya nggak mengada-ngada, memanipulasi atau kabur, nggak. Nah ini map lokasi saya sebenarnya ini. Memakai saya, kalau memakai aku kurang sopan gitu. Apalagi ini video klarifikasi. Nanti dulu bertahap, mulai dari surat dulu. Nah, lokasi saya sekarang ada di, jauh banget ini, Wonogiri. Di Wonogiri berbatasan dengan Jawa Timur lah, Ponorogo lah. Ini lokasi yang sebenarnya ini. Bukan ada di Batang lagi, bukan ada di Pantura lagi memang.
Jadi bisa dikatakan biar sama-sama enak lah, biar sama-sama enak, biar sama-sama jalan juga. Lokasi saya ada di Jatisrono. Nah ini ada di Jatisrono. Waduh, kebanyakan kayak pin map simpan gini, jadi dibacanya sulit banget. Pokoknya sedep Wonogiri lah. Bukannya saya mau kabur, saya enggak kabur, saya bertanggung jawab banget. Dan sini saya membuat video klarifikasi. Walaupun tadi selama ini berapa menit sih ya, sebisa mungkin saya edit sependek mungkin lah untuk dapat intinya. Intinya saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya memang mengakui kesalahan lah. Motivasi pertama kali membuat video itu hanya untuk pribadi. Awal-awalnya channel saya tuh kecil, nggak ada gunanya, anggap aja nggak ada gunanya lah, kecil banget, viewnya juga bisa dikatakan nol. Nah sekarang kenapa bisa viewnya saya tinggi dan banyak? Kenapa? Karena ada salah satu video yang bisa dikatakan video ini tuh penunjang sekali. Akan tak perlihatkan video mana sih ini supaya bukti lah kalau subscriber saya banyak itu belum tentu semua video saya ditonton, belum tentu. Mana sih videonya pernah tak bikin? Nah ini nih, saya kembali setelah 2 kali suspend dan menghapus video 21 juta viewer. 21 juta viewer inilah yang membuat subscribe saya banyak. Sebelum ada video ini subscribe saya dikit banget. Yang nonton pun sedikit lah. Walaupun subscribe saya ada 49.000, rata-rata 100 yang tonton, sedikit. Jadi bisa dikatakan semua konten saya walaupun subscribe banyak, nggak ada yang nonton, nggak ada orang yang tahu. Jadi di orang se-Indonesia ini yang bermiliar-miliar ribu orang, nggak semuanya mengetahui video saya ini. Ya itulah yang ingin saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada masalah seperti ini. Saya pribadi tidak akan membawa siapa-siapa, tim saya maupun teman saya segala macam, enggak. Saya akan tanggung secara pribadi. Untuk masalah ini saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada PT yang bersangkutan. Sebesar-besarnya saya mohon maaf sekali. Nggak ada maksud buat menyebar. Motivasi saya seperti yang tadi saya bilang, hanya buat saya pribadi. Saya nggak ada maksud buat nge-share. Maksudnya nggak ada maksud buat dipublikasi, buat yang nonton banyak banget, mendapatkan hasil uang. Enggak ada sama sekali. Justru sebaliknya, justru saya malah marah gitu loh. Marah kepada tim saya sendiri. Marah banget kepada tim saya sendiri. Sudah saya suruh hapus, kenapa nggak dihapus gitu loh. Kenapa nggak dihapus? Dan juga saat judul memang saya bisa dikatakan enggak membawa menyebut merek. Saya enggak terbukti dari WA. Kok WA? Terbukti dari mana tuh ya, chattingan mana sih? Nah ini adalah linknya. Memang terkejut saat saya lihat, loh bukannya udah dihapus ya. Pas saya klik linknya, yang muncul kok muter-muter, waduh koneksi. Nah ini baru yang benar, video ini telah dihapus oleh uploader benar. Tadi itu sempat video ini pribadi. Saya sempat bingung, loh ini tuh sudah dihapus lama. Udah dihapus lama, kok masih pribadi? Ini baru yang benar, video ini telah dihapus. Karena apa? Saya malah udah pernah ngirim SS-nya juga ke Bu Riris. Aduh aku sebut merek lagi sih dengan beliau. Saya udah, seperti ini. Hasilnya tuh nggak muncul gitu loh. Kenapa nggak muncul? Karena sudah dihapus lama. Seandainya saya tulis judul sesuai yang dikirim link rahasia lolos, seharusnya keluar. Lah nyatanya nggak keluar gitu loh. Kemungkinan buat para penonton mungkin mencari alasan membela diri. Jujur memang bukan mencari-cari alasan, bukan membela diri.
perlu digarisbawahi, memang tidak membela diri. Karena apa? Channel ini yang vlog, yang dipermasalahkan videonya itu kan channel vlog. Saya tuh nggak terlalu mengurus channel vlog. Ada bagian-bagian sendiri. Saya lebih fokus ke game. Kenapa begitu? Karena saya banyak channel, memang banyak channel. Tak perlihatkan sekalian lah, tak buka semua supaya buat bukti. Kalau saya ngomong ini serius, bukan dibikin-bikin, bukan diarang-arang sendiri, bukan suatu skenario, bukan. Ini serius. Aduh, sedang memutar-mutar ini koneksi ini. Kalau lancar kan langsung kelihatan semua. Channel yang aktif, yang selalu saya pantau, itu berarti ada 1, 2, 3. Ada 3. Nah ini, yang pertama Shingeki no Kyojin fans. Ini saya ada tulisan fans reaction karena ini memang channel khusus buat reaction. Terus ini Malika. Ini Malika memang channel reaction juga. Terus, nah ini Malika official itu channel reaction. Dan yang gaming, nah Malika gaming. Saya pribadi lebih fokus ke gaming. Karena apa? Di sisi lain saya kerja. Nggak mungkin toh saya bisa memegang semua channel, nggak mungkin banget gitu. Jadi ada bagian-bagian tertentu lah yang saya bagi-bagi. Nih urus, ini urus gitu. Saya hanya berfokus ke gaming. Jadi bukannya saya alasan-alasan sudah di komen, sudah di apa, kok nggak ada proses? Enggak. Saya malah marah ke tim saya sendiri yang sudah saya taruh kepercayaan nih, urus channel ini kok malah kayak gini. Saya malah marah gitu loh. Mungkin percakapan yang selama ini saya kirim kayak gini, yang saya utarakan mungkin ada yang masih belum paham, belum dapat intinya. Oke, akan saya jelaskan sekali lagi. Intinya, saya mohon maaf dan klarifikasi bahwa jujur ini adalah kesalahan saya. Saya nggak akan membawa siapa-siapapun, tim saya maupun teman saya nggak akan saya bawa. Cukup saya pribadi, dan ini bukan prank yang ujung-ujungnya tapi bohong, enggak. Ini pribadi jujur, saya juga menampilkan wajah saya, apalagi tadi sempat saya perlihatkan lokasi saya sebenarnya ada di mana. Seandainya saya nggak baik, nggak punya etikat baik untuk masalah kayak gitu, saya bodoh amat. Karena saya nggak di rumah, nggak bisa dilacak. Itu kalau saya jahat. Berhubung saya ada etikat baik, berhubung saya ingin bertanggung jawab, jadi saya menghubungi pihak-pihak yang bersangkutan. Langsung saya telepon. Untuk yang pihak pertama sudah saya telepon, terus ke pending lagi. Saya mencari waktu langsung telepon ke pihak kedua dan sudah clear ke pihak kedua. Lalu saya menelepon ulang ke pihak yang pertama sesuai dengan di surat, dan inilah hasilnya. Saya membuat klarifikasi. Untuk pertama mungkin video dulu ya, untuk pertama ya. Terus yang kedua, untuk yang masalah surat pernyataan saya masih bingung awalnya gimana. Paling untuk masalah kronologi sudah saya sebutkan sih di video kali ini. Awal mula itu saya hanya buat pribadi. Mau nyebut aja sulit. Kronologinya saya hanya untuk pribadi. Untuk pribadi, nggak ada maksud untuk disebarluaskan walaupun di YouTube, nggak ada. Yang share pun juga nggak ada. Lagian ini memang view-nya sedikit, nggak ada yang peduli juga. Bukan berarti nggak ada yang peduli saya semena-mena nge-share segala macam, nggak. Bukan berarti seperti itu. Terus, wah belum minum nih. Ini juga nggak saya edit berlebihan, cukup inti-intinya saja. Saya sangat-sangat menyesal, sangat-sangat penanggung jawab. Terima kasih. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini sudah berkali-kali saya mengatakan mohon maaf sebesar-besarnya. Yang saya inginkan semoga masalah ini cepat selesai. Semoga semuanya lancar, nggak ada masalah lagi lah. Saya di sini memang sangat-sangat beretikat baik untuk menyelesaikan masalah. Saya nggak kabur, dan juga lokasi saya memang nggak ada di domisili. Walaupun surat somasi 1, 2, 3 sampai ke 100 pun, kalau memang saya jahat, saya nggak ada niat baik, ya saya nggak ngurus sama sekali kayak gini. Walaupun somasi datang berkali-kali ke alamat rumah, ya saya bodo amat. Itu kalau jahat. Kalau saya nggak ada niat baik, berhubung saya ada niat baik, saya langsung menghubungi. Saya ingin semua clear, biar semua aman, biar semua nyaman. Ya kayak inilah.
Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi, sebelum penutupan tak bikin 20 menit lah. Sebelum penutupan saya mengatakan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pribadi sebagai owner dari channel, memang saya nggak ada waktu buat mengurus, bukan karena sok sibuk atau apa. Memang di sini saya banyak grup ini bisa dikatakan grup VPN ya, khusus buat channel-channel grup VPN. Jadi saya nggak ada waktu lah buat ngecek satu persatu channel-channel saya, nggak ada waktu lah. Apalagi kan saya juga dapat kerjaan di kehidupan nyata, kerjaan di real life. Contohnya satu grup saja yang saya buka, yaitu grup dari Soge Visit. Ini ya bisa dikatakan khusus channel khusus lah, bisa dikatakan channel khusus. Jadi tugas saya di sini cuma ini kerjaan sampingan saya gitu loh, sebagai owner channel, pemilik channel ini sebagai kerjaan sampingan yang mengerjakan tim saya. Jadi saya nggak ada waktu buat ngecek satu persatu channel, nggak ada waktu. Paling saya ngecek cuma dapat dari grup WA. Mungkin kesannya seperti muter-muter ya. Ya ini saya menceritakan apa adanya, bukan muter-muter, apa adanya. Mulai dari awal, mulai dari motivasi upload, terus subscribe. Soalnya saya saat nelpon ke pihak pertama memang ngebahas soal subscribe sih, menyinggung soal subscribe. Jadi saya jelaskanlah soal subscribe, juga saya udah ngasih bukti. Awal mula subscribe saya banyak karena ada video 21 juta view, itu yang menunjang subscribe. Selebihnya sudah nggak ada view. Selebihnya sudah nggak ada view. Terus apalagi ya, kayaknya udah sama video kayak gini lah ya. Semoga lancar lah, semoga semuanya dilancarkan, semuanya clear. Apalagi tadi juga sama-sama ya dapat apa ya, pencerahan lah. Semoga nggak sampai ke jalur hukum kok gini banget. Apalagi video sudah nggak ada gitu loh, apalagi video sudah nggak ada kan ya, jangan sampai dilanjutkan ke jalur hukum lah. Sudah nggak ada video juga, sudah nggak ada apa yo, bisa dikatakan bahan yo, walaupun ada berupa screenshot, berupa link, tapi kan video kan sudah nggak ada, jadi nggak bisa ditonton. Hakim pun entah juga sih, aku nggak tahu sih, aku juga nggak tahu sih. Soalnya aku bukan anak hukum sih, jadi aku nggak ngerti sampai segitunya lah. Nggak perlu sok tahu lah, aku dia lah, cukup yang buat aku cukup lah. Dan juga sempat saat ditelepon sama pihak pertama, sempat ada rasa bersyukur juga karena nggak membawa nominal. Kenapa nggak bawa nominal? Karena channel saya itu memang iklannya nggak ada gitu. Seandainya kalau saya dapat iklan dari video tersebut, ya nggak apa-apa, tak kasihkan semua hasil iklannya. Dan nyatanya saya nggak dapat hasil apa-apa, memang yang nonton sedikit banget. Jadi sebisa mungkin ini permasalahan selesai lah. Hampir 20 menit. Sekali lagi dari saya pribadi, ini bukan prank, ini langsung dari hati, langsung dari saya sebagai pemilik owner. Saya mengatakan mohon maaf sebesar-besarnya, minta maaf sebesar-besarnya. Saya nggak akan membawa siapapun, saya nggak akan kabur. Saya memang sudah nggak ada di domisili, saya ada di Wonogiri. Saya sudah memperlihatkan map juga, semuanya sudah ada. Jadi inilah niat baik saya, ingin menyelesaikan semua masalah supaya nggak berlarut-larut, supaya semuanya selesai, clear, nggak ada yang dipendam-pendam lagi. Dan sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Oke, bonus tambahan kredit, maksudnya kredit. Mungkin yang masih bingung maksudnya gimana, motivasi hanya buat pribadi sih, motivasinya ngerekam buat pribadi terus diupload, nggak ada tujuan buat mencari keuntungan, nggak ada mencari keuntungan, nggak ada mencari uang juga, nggak ada. Motivasi saya buat pribadi, hanya buat pribadi. Mungkin memang terdengar hal yang konyol, buat pribadi, buat apa direkam, buat apa sampai diupload, memang konyol sih memang. Ya mau gimana lagi,
itu memang motivasi saya buat pribadi. Saya memang nggak akan mencari alasan yang lain yang nggak masuk akal, nggak perlu lah. Saya nggak perlu cari alasan, cukup buat saya pribadi saja. Nggak ada hasilnya juga, AdSense juga nggak ada, iklan juga nggak ada. Jadi saya nggak menerima keuntungan sama sekali. Karena apa? Ini bersifat pribadi, untuk saya pribadi, bersifat pribadi untuk saya pribadi. Jadi saya nggak menerima keuntungan, dan di video itu saya tidak menjelek-jelekan siapapun, dan videonya yang pasti sudah dihapus lama.